Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Aulia Karuniawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Asesmen Teknik Non-Tes. Baik, jadi untuk soal yang pertama saya memilih tes bakat. Bakat merupakan suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan khusus, keterampilan, atau serangkaian respon yang terorganisir atau kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa dan menonjol dalam diri seorang individu. Bakat biasanya didapatkan dari sejak dia lahir dan dibawa sejak dini. Untuk mengetahui bakat seseorang, kita dapat melakukan tes bakat. Nah, tujuan dari tes bakat ini yang pertama adalah untuk diagnosis. Diagnosis yang dimaksud di sini adalah kita dapat mengetahui bakat seseorang sehingga lebih mudah untuk memahami potensi yang ada. Nah, dengan demikian dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau siswa di masa kini secara lebih cermat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu prediksi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh lembaga sehingga dapat diperkirakan atau diprediksikan kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya seperti pengelompokan siswa ke dalam jurusan IPA dan juga IPS. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang diungkap dalam tes bakat. Yang pertama yaitu kemampuan verbal atau kemampuan memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan numerikal, yaitu kemampuan ketepatan dan ketelitian memecahkan problem aritmatik atau konsep dasar dalam berhitung. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan spasial atau kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat, kemampuan perseptual, yaitu kemampuan mengamati dan memahami gambar 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Yang kelima, yaitu kemampuan reasoning, atau kemampuan memecahkan suatu masalah. Yang keenam, kemampuan mekanik, yaitu kemampuan memahami 2 konsep mekanik dan fisika. Yang ketujuh, kemampuan memori, atau kemampuan untuk mengingat. Yang kedelapan, kemampuan klerikal, yaitu kemampuan bekerja di bidang administrasi. Yang kesembilan, kemampuan kreativitas, yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal yang tak biasa atau hal yang istimewa. Yang kesepuluh, kecepatan kerja, atau kemampuan bekerja secara cepat, terutama untuk pekerjaan yang rutin. Yang ke-11 yaitu ketelitian, yaitu kemampuan bekerja secara teliti. Yang ke-12 yaitu ketahanan, yaitu mampu bekerja secara konsisten. Selanjutnya yaitu macam-macam tes bakat. Yang pertama ada kelompok single test, yaitu tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes dan pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari kelompok single test ini adalah tes sensori, tes artistik, tes klerikal, dan juga tes kreativitas. Yang kedua, kelompok battery test, yaitu tes bakat yang terdiri dari rangkaian bermacam-macam tes yang masing-masing tes dapat berdiri sendiri, artinya tidak harus digunakan secara keseluruhan. Misalnya FACT, DAT, dan GATB. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan tes bakat. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada siswa atau peserta didik tentang manfaat tes dan juga tentang tata cara memberikan petunjuk umum. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan tes bakat. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk umum mengenai manfaat tes bakat dan juga memberikan petunjuk lainnya atau peraturan yang mungkin akan dilakukan ketika melakukan tes bakat. Tentunya pemberian petunjuk umum ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa atau konseli.
Yang kedua, menyediakan alat-alat tulis atau perlengkapan lainnya yang dibutuhkan siswa atau konseli ketika melakukan tes bakat. Yang ketiga, membagikan lembar jawaban dan juga buku panduan tes bakat. Yang keempat, membacakan petunjuk setiap subtes dalam buku tes itu sendiri. Yang kelima, pengaturan waktu pelaksanaan tes untuk setiap subtes sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan di dalam buku tes. Yang keenam, pengumpulan bahan-bahan termasuk buku tes dan juga lembar jawaban yang telah diisi oleh siswa dan juga peserta didik. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan tes bakat. Yang pertama, tes bakat ini muncul untuk mengurangi kelemahan tes intelijensi yang mengukur kemampuan umum seseorang. Jadi, tes bakat ini lebih spesifik lagi daripada tes intelijensi. Kemudian yang kedua, tes bakat dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan berhasil atau tidaknya seseorang itu di dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, tes bakat dibuat dalam seri multiple bakat yang merupakan sejumlah tes yang dipakai untuk mengukur berbagai macam bakat seseorang, tidak hanya satu bakat saja. Selain kelebihan tes bakat yang sudah saya sampaikan tadi, tes bakat juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu tes bakat hanya mengukur sampel perilaku yang ditunjukkan dalam sampel butir tes. Yang kedua, standarisasi tes tergantung pada keadaan sampel standarisasi. Dengan demikian, perkembangan budaya dan kemajuan teknologi akan mempengaruhi validitas tesnya. Terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan tes yang dilakukan oleh konseli. Yang pertama, konseli hendaknya terlibat dalam proses pemilihan tes. Jadi, di dalam pemilihan tes tersebut, hendaknya konseli terlibat secara langsung dengan konselor untuk menentukan tes apa yang akan dia pilih. Yang kedua, eksplorasi alasan para konseli menginginkan tes tersebut. Sebelum menentukan tes yang diinginkan, hendaknya konselor menggali informasi lebih dalam lagi kepada konseli mengapa dia menginginkan untuk menjalankan tes tersebut. Yang ketiga, konselor memberikan orientasi kepada konseli mengenai alasan digunakannya tes di samping arti dan kegunaannya. Setelah konseli memilih untuk melakukan tes ini, maka konselor memberikan orientasi atau penjelasan singkat mengenai tes yang mereka pilih. Yang keempat, konselor menjelaskan tujuan tes dan menunjukkan keterbatasan tesnya, yaitu di mana konselor menjelaskan lagi lebih dalam tentang tes tersebut. Selain itu juga konselor menyampaikan keterbatasan atau kelemahan yang dimiliki oleh tes tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, penggunaan suatu jenis tes wajib mengikuti secara ketat pedoman atau petunjuk yang berlaku. Ketika melakukan suatu tes, maka kita sebagai konselor itu harus mengikuti pedoman dan petunjuk yang berlaku di dalam tes tersebut. Penggunaan hasil asesmen tes dalam komponen program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu sebagai prediksi. Hasil asesmen tes yang sudah dipastikan keabsahannya dapat digunakan guru BK untuk memprediksi keberhasilan siswa di bidang tertentu, misalnya dalam pemilihan jurusan program IPA maupun IPS. Yang kedua, sebagai alat diagnosis. Hasil asesmen tes dapat memberikan gambaran mengenai penyebab, karakteristik, gejala, maupun tanda-tanda yang mengarah pada suatu gangguan atau masalah. Misalnya, tes yang digunakan untuk membuktikan siswa yang diduga menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga sebagai alat monitor atau sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan siswa dan kemajuan siswa tersebut. Yang keempat sebagai alat evaluasi, yaitu di mana hasil asesmen tes ini dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar atau hasil perkembangan siswa selama di sekolahnya. Tahapan pengkomunikasian hasil asesmen tes oleh guru BK atau konselor. Yang pertama, konselor melaporkan hasil dari
Tahapan pengkomunikasian hasil asesmen tes oleh guru BK atau konselor. Yang pertama, konselor melaporkan skor individu kepada konseli. Skor individu yang disampaikan kepada konseli mencakup beberapa bentuk, yaitu persentil dan kesetaraan tingkat. Konselor memperlihatkan lembar hasil tes yang diperoleh oleh konseli dan mengajak konseli untuk menafsirkan hasil tes itu secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, konselor melaporkan hasil skor yang didapat oleh konseli. Dalam tahap ini, konselor menguraikan beberapa implikasi, prediksi, dan juga memberikan beberapa rekomendasi kepada konseli tersebut. Kemudian yang ketiga, konselor mengemukakan kesimpulan hasil tes yang didapatkan oleh konseli. Kesimpulan yang diberikan konselor adalah kesimpulan dari implikasi, prediksi, dan rekomendasi. Selain itu, konselor tidak perlu memberikan penilaian terhadap skor yang diperoleh oleh konseli. Sebagai gantinya, konselor dapat memberikan motivasi untuk konseli agar lebih berkembang baik lagi untuk selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.